Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua, sehingga kembali di sore yang berbarakah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling mudzakarah, untuk kita saling mudarasah, saling mempelajari tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan agamanya, menurunkan Al-Qur'annya dengan bahasa Arab. Dan ini yang sepatutnya bagi kita untuk kita pelajari semua, untuk kita mempelajari tentang lughah atau bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengannya Al-Qur'an. Dan sepatutnya bagi kita mempunyai ihtimam, mempunyai perhatian terhadap bahasa Arab ini, supaya kita bisa mendapatkan petunjuk dari yang namanya Al-Qur'an. Orang awamnya saja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mempunyai kemampuan di dalam bahasa Arab saja, mereka bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang awamnya. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada jariyah, "Aina Allah?" Maka jariyah tersebut menjawab, "Fis sama." Ini orang budak, seorang budak yang dimana pasti kita tahu bagaimana pendidikan seorang budak dan bagaimana orang awamnya budak. Mereka tidak pernah mengenyam yang namanya pendidikan. Mereka budak-budak ini mungkin sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya pembelajaran. Tetapi karena kemampuan bahasa Arab yang dia memiliki, sehingga akhirnya dia pun tahu tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya aina Allah, dia pun bisa menjawab fis sama. Maka kemampuan bahasa Arab ini sangat penting di dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempunyai keimanan yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berbicara dengan khitab bahasa Arab. Kita diajak ngobrol oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab, yang bahasa Arab itu harusnya zahirnya kita harus bisa pelajari, kita bisa mempelajarinya. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus punya ihtimam, kita harus punya perhatian terhadap yang namanya bahasa Arab ini. Kemarin kita telah membahas tentang masalah at-tasrif, yaitu perubahan kata di dalam bahasa Arab. Dari kita belajar tentang masalah sorof, kemudian kita tahu tentang wazan-wazannya, kita tahu tentang faedah-faedah dari tambahan-tambahan huruf yang ada di wazannya. Dan ana harapkan ya antum sesekali buka, jadi tetap merojaah, meskipun nanti akan terus ana akan tanya. Dan kemarin terakhir kita telah membahas tentang fi'lu tsulati al-mujarrad,
baik itu tasrif secara istilah maupun tasrif secara lugawi. Ada yang belum setoran sampai lugawi yang di sini? Sudah semua ya, Pak? Sampai lugawi sudah semua? Antum belum? Kok nggak setor mulai kemarin? Hah? Baru pulang? Belum siap? Oh, masya Allah. Nah, siapa mas? Nama mas? Hah? Mas Tono? Oh iya, Mas Tono. Saya ingat ada beberapa orang yang belum setoran sampai lugawi, cuma lupa siapa-siapanya. Jadi ada yang belum setoran sampai lugawi, tapi anak lupa siapa-siapanya yang belum setoran. Baik, insyaallah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan. Kalau kemarin kita telah membahas tentang fi'lul madhi, yaitu apa? Fa'ala sighatul fi'lil madhi. Ya kan? Kemudian sigha fi'il madhi ini ternyata ada tasrif lugawinya, yaitu fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Dan antum sudah tahu tentang perubahan-perubahan tersebut. Dari fa'ala menjadi fa'ala, maknanya pun sudah antum ketahui. Nah, sekarang kita akan pindah ke fi'lul mudhari', al-fi'lu al-mudhari', yaitu fi'il mudhari'. Kemarin fi'il mudhari' itu Pak Rudi, apa alamat fi'il mudhari'? Apa Pak? Ciri-ciri fi'il mudhari' apa Pak? Anita. Nah, jadi ada tambahan alif, hamzah, yaitu hamzah, nun, ya dan ta di awal sebelum fa fi'il. Jadi itu tambahan dari fi'il mudhari'. Maka sekarang kita akan ketahui tentang fi'il mudhari'. Yang dimana fi'il mudhari' itu kita artikan sedang, akan, senantiasa. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Ana ulang, yaf'ulu, yaf'ulu, yaf'ulu. Dia seorang laki-laki sedang, akan senantiasa berbuat. Dia seorang laki-laki sedang, akan senantiasa berbuat. Yaf'ulu, yaf'ulani, mereka berdua laki-laki sedang, akan senantiasa berbuat. Yaf'uluna, mereka laki-laki sedang, akan senantiasa berbuat. Taf'ulu, dia perempuan sedang, akan senantiasa berbuat. Taf'ulani, mereka berdua perempuan sedang, akan senantiasa berbuat. Yaf'ulna, 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 mereka perempuan sedang, akan senantiasa berbuat. Sampai sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Pak Sus, paham? Nah, kemudian taf'ulu, taf'ulu, kamu laki-laki, kamu sedang, akan senantiasa berbuat. Taf'ulani, kalian berdua. Taf'ulani, kalian berdua laki-laki sedang, akan senantiasa berbuat. Taf'uluna, kalian laki-laki sedang, akan senantiasa berbuat. Taf'aluna,
Taf'alina. Hah? Kita sampai mana? Taf'uluna sudah ya? Taf'uluna sudah. Taf'uluna, kalian laki-laki sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna. Hah? Bentar. Apa Pak? Hah? Taf'uluna, kalian itu kamu kan? Kalian itu sama kamu yang diajak ngobrol, kalian, wahai kalian semua. Kalian itu berarti kan soalnya yang sebelum itu kan kamu ada berdua terus kalian berurutannya begitu tadi yang terima sebelumnya. Gimana? Kamu, kalian berdua sama kalian. Kamu, kalian berdua, habis itu kalian. Iya. Mereka. Bukan mereka. Mereka itu orang ketiga. Kalian. Kalau istilahnya kalian itu ada di hadapan saya ajak ngobrol tapi banyak. Iya. Kalian. Iya. Yang salah, yang perlu dibenarkan apa Pak? Yang kamu itu kamu dan Oh kalian Pak. Taf'uluna itu kalian banyak. Taf'uluna, kalian laki-laki sedang akan senantiasa berbuat. Kemudian bentar. Jadi bingung. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, yaf'ulu. Bentar Pak. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulina. Bukan. Antum jangan bikin syubhat Pak. Saya bukan bikin syubhat, tadi kan susah yang pertama Taf'ulina. Nah, iya, taf'ulina. Ini bikin grogi aja. Taf'ulina, kamu perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulina, kamu perempuan satu. Taf'ulina itu satu untuk perempuan. Kamu perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulani, kalian berdua perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulna, kalian perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Af'ulu, aku sedang akan senantiasa berbuat. Naf'ulu, kami sedang akan senantiasa berbuat. Kami sedang akan senantiasa berbuat. Ada yang tanyakan fi'il mudhari'? Pak Sus? Sudah paham? Baik, anak ulang. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna, af'ulu, naf'ulu. Yaf'ulu, dia seorang laki-laki sedang akan senantiasa berbuat. Yaf'ulani, mereka berdua laki-laki sedang akan senantiasa berbuat. Yaf'uluna, mereka laki-laki sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulu, dia perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulu, taf'ulani, mereka berdua perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Yaf'ulna, mereka perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulu, kamu laki-laki sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulani, kalian berdua sedang akan senantiasa berbuat. Taf'uluna,
kalian laki-laki sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulina, kamu perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulani, kalian berdua perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Taf'ulna, kalian perempuan sedang akan senantiasa berbuat. Af'ulu, aku sedang akan senantiasa berbuat. Naf'ulu, kami sedang akan senantiasa berbuat. Kemudian al-masdaru. Al-masdaru. Oh, banyak banget Ustaz gitu. Kalau setiap maf'ul itu bisa saya sedang akan senantiasa berbuat. Gimana? Af'ulu kenapa? Saya sedang akan. Iya, saya sedang akan senantiasa berbuat. Udah? Al-masdar. Apa ciri-ciri masdar, Pak? Pak? Siapa lupa, Pak? Pak Arisman. Apa ciri-ciri masdar, Pak? Terletak pada urutan ketiga pada tasrif istilah. Nah, tasrif istilah itu apa, Pak? Istilah tasrif istilahnya itu jelasin jawabin. Iya. Apa itu? Perubahan yang bersifat istilah. Apa itu artinya? Istilah Perubahan dari tasrif istilah apa? Coba dilihat bukunya, dilihat. Lupa. Tasrif istilah. Bukan, Pak, bukan tasrif istilah. Kan tasrif yang bersifat istilah itu apa? Perubahan apa? Kan tadi disebut sama Pak Herisman, dia ada di urutan ketiga di dalam tasrif istilah. Apa itu tasrif istilah, Pak? Bukan yang di awal-awal, bukan itu. Apa itu tasrif istilah? Selu Pak, tenang, ojo grogi. Nah, apa itu tasrif istilah? Perubahan kata dari aksen satu. bukan. Coba saya tak tanya yang lain. Mungkin nanti sampean paham. Pak, apa itu tasrif istilah? Hah? Pak Yuwono, apa itu tasrif istilah, Pak? Hah? Bukan itu. Tasrif istilah itu apa? Tasrif istilah itu apa? Bukan tasrif secara istilah, bukan. Tapi tasrif istilah itu apa? Apa, Bang Jun? Tasrif itu banyak bersifat istilah apabila yang asalnya tiga yang bersih dari tambahan huruf. Nah, itu apa itu? Tasrif istilah itu yang aku sebutin tadi itu apa? Ini orang muda nih. Tasrif istilah apa, Mas? Tasrif yang dari fi'il madi sampai isim alat. Nah, itu tasrif istilah, perubahan dari fi'il madi sampai isim alat, itu tasrif istilahi. Allahu Akbar. Kok muter-muter. Malah dibaca semua tasrif istilahi li fi'li thulathi mujarradin, tapi definisinya nggak disebutin. Jadi tasrif istilah itu apa? Yaitu perubahan dari fi'il madi sampai isim alat, yaitu itu yang disebut tasrif istilah. Lah tasrif lugawi apa? Tasrif lugawi itu yang ke bawah. Perubahan dari bentuk 1 ke bentuk 2 ke bentuk 3, dari marfu ke mansub ke jar, perubahan dari laki-laki ke perempuan. Lah itu baru disebut dengan tasrif lugawi. Lah tasrif istilah apa? Perubahan dari fi'il madi sampai isim alat itu disebut dengan tasrif istilah. Mudah nggak, Bang Jun? Pak, paham Pak? Hah?
Paham ya Pak? Pak Yono ngerti ya? Ampun. Pak suara Pak. Nah, itu disebut dengan tasrif istilahi. Kan sudah kemarin fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun, itu disebut dengan tasrif istilahi. Lah tasrif lugawi gimana? Tasrif lugawi itu fi'il madi ada tasrif lugawinya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'altuma fa'al. Ya itu semua tasrif lugawi. Nah, sekarang tadi barusan kita belajar tasrif lugawi, yaqulu yaqulani yaquluna taf'ulu taf'ulani yaqulna. Nah, semua ke bawah itu disebut dengan tasrif apa? Lugawi. Mudah Pak? Nggih. Sekarang kita lanjutkan masdar. Masdar tadi ciri-cirinya yaitu apa? Terletak di urutan ketiga di dalam tasrif istilahi. Sekarang fa'lan, fa'lan, fa'laini, af'alan, fa'latan, fa'lataini, fa'latin, mafa'ila. Sudah semua? Anak ulang. Fa'lan, fa'lan, fa'laini, af'alan, 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 fa'latan, fa'latan, fa'lataini, fa'latin, mafa'ila. Sudah harokatnya semua? Ada yang belum? Tak ulang. Fa'lan, fa'laini, fa'lan, fa'laini, af'alan, fa'latan, fa'lataini, fa'latin, terus mafa'ila. Sudah sampai situ atau mau ditulisin ke bawah? Hah? Cukup apa sudah? Cukup. Hah? Mafa'ila fathah doang. Cukup ya sampai situ? Cukup sana sampai sini dulu. Maksudnya sampai sini ya tak terusin isi fa'il. Enggak, Anda terangkan dulu. Fa'lan, apa artinya fa'lan kemarin? Hah? Perbuatan. Nah, sekarang kan itu kan perubahan. Namanya lugawi tadi kan perubahan dari apa? Dari mufrad dari bentuk tunggal ke bentuk dua ke bentuk jamak, ya kan? Dari bentuk dari marfu, dari dhammah dirubah menjadi nasab yaitu fathah dan dirubah menjadi kasroh khafat, kan seperti itu. Makanya di sini ana kasih tahu fa'lan. Di sini artinya apa? Perbuatan satu laki-laki. Jadi cara artikannya kalau lugawi perbuatan satu laki-laki. Fa'laini perbuatan dua laki-laki. Af'alan, af'alan perbuatan banyak laki-laki dan perempuan. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan banyak, itu mau laki-laki yang mengerjakan atau perempuan yang mengerjakan boleh pakai af'alan. Ini bisa sama, laki-laki dan perempuan sama masuk di dalam wazan ini. Kemudian sudah tahu artinya af'alan? Apa artinya Pak Abdul Qadir? Perbuatan banyak laki-laki atau Iya, perbuatan banyak yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian fa'latan perbuatan satu perempuan. Nah, coba antum lihat ditambahi tak marbutoh kan dari atasnya kan? Fa'latan awalnya fa'lan
Sekarang fa'latan. Jadi karena apa? Perbuatan satu perempuan. Kemudian fa'lataini. Fa'lataini perbuatan dua perempuan. Kemudian fa'latin perbuatan banyak perempuan. Perbuatan banyak perempuan. Mafa'ila perbuatan banyak perempuan dan laki-laki. Sudah? Sudah, sampai sini sudah. Sudah diterjemah semua. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Pak? Mana Pak? Antara apa Pak? Af'alan sama? Kalau fa'latin itu khusus perempuan. Kalau af'alan perempuan bisa, laki-laki bisa. Hah? Iya. Beberapa perbuatan banyak laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Paham Pak Sus? Hah? Paham. Nah, coba antum lihat di bawahnya, gak usah dicatat. Di bawahnya itu sama sebenarnya. Tapi bacanya pakai apa? Pakai dhammah. Bagaimana kalau pakai dhammah? Fa'lun. Kemudian fa'lani, af'alun, fa'latun, fa'latani, fa'latun, mafa'ilu. Kemudian di kasroh, fa'lin, fa'laini, af'alin, fa'latin, fa'lataini, fa'latin, mafa'ila. Itu perubahan saja. Perubahan dari di harokat fathah, kemudian di harokat dhammah, kemudian di harokat kasroh. Jadi antum cuma cukup ngafalnya sampai mana? Fa'lan, fa'laini, af'alan, fa'latan, fa'lataini, fa'latin, mafa'ila. Sampai situ saja. Jadi yang lainnya insya Allah sudah ngikut. Iya, mafa'ila. Nanti ada pembahasan sendiri kenapa dia tetap mafa'ila. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk masdar itu memang banyak. Bentuk masdar di dalam bahasa Arab itu memang banyak. Nanti antum akan dapatkan tiba-tiba kok ada tulisan kayak gini. Kalau antum hafal ini fa'lan, fa'latun, nanti antum akan bacanya seperti ini. Nanti bacanya nanti seperti ini. Jadi karena nanti bentuk tulisannya sama, karena antum sudah hafal ini, jadi diikutkan saja, dikiaskan. Dikiaskan. Jadi ini fi'il mudhari' dan apa? Masdar. Fahuwa fa'ilun. Mau diteruskan apa cukup? Cukup kayaknya. Ini yang tua-tua udah begini. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai sini ya. Iya. Bukan sama artinya perbuatan banyak perempuan dan laki-laki. Iya. Kenapa Pak? Artinya sama tapi beda. Oh iya, itulah bahasa Arab. Terkadang tulisannya sama, artinya terkadang tulisannya berbeda, artinya sama. Seperti itu. Kayak contohnya nadoro sama basoro. Melihat, nadoro melihat, basoro juga melihat artinya. Karena begitu luasnya bahasa Arab. Nanti mafa'il ini nanti antum akan dapatkan nanti di sighah mutahil jumu. Dia perbuatan yang banyak, enggak ada batasnya.
Kalau mafail itu sighah muntahal jumu, yaitu apa? Menunjukkan sesuatu yang banyak yang enggak ada batasnya. Kalau semuanya banyak saja af'alan. Tapi kalau banyak, nah itu pakai mafailan. Ya, nanti ada yang banyak, ada banyak gitu. Itu pakai bahasa Jawa Timuran sampai banyak gitu. Itu nanti pakai wazan mafaila, pakai wazan mafail. Nanti akan sampai di sighah muntahal jumu. Apa itu sighah muntahal jumu? Nah, nanti pakai wazan ini. Seperti itu. Baik Bapak-bapak, kita cukupkan sampai sini. Ana harapkan yang belum store, Pak Sofyan, ana ingat sekarang Pak Sofyan belum store. Terus Mas Ihsan juga belum store. Nah, karena orangnya muncul jadi langsung ingat gitu. Baik, insyaallah itu yang bisa Ana sampaikan. Ana harapkan sedikit-sedikit, karena seperti yang Ana sampaikan Pak, kita belajar sorof memang harus pelan, nggak bisa cepat-cepat. Tapi nanti kalau sorof ini sudah selesai, sudah kelar, belajar nahwunya insyaallah bisa kita agak sedikit istilahnya lumayan lah, bisa jalan kaki. Kalau sekarang merangkak dulu. Baik, insyaallah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.